Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kegiatan bimbingan teknis P3H. Saat ini kita akan mencoba memperkuat ekosistem halal melalui sebuah sistem aplikasi berbasis web yang namanya Halal Max. Alhamdulillah Halal Max sudah diperkenalkan dan sudah dipergunakan oleh banyak teman-teman P3H dan ada beberapa testimoni dari teman-teman P3H dan Halal Max ini sudah mempermudah dan memperingan kerja teman-teman P3H dalam mendampingi pelaku usaha untuk sertifikasi halal. Dan tentunya bagi teman-teman P3H khususnya di LP3H Keluarga Indonesia ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena semua yang ada di Halal Max ini nanti akan kita kupas. Akan kita kupas secara dalam dan alhamdulillah pada hari ini juga ada orang teman-teman yang akan hadir, yang akan memberikan bimbingan teknis langsung dan teman-teman nanti bisa bisa bertanya terkait apa yang kemarin pernah teman-teman lakuin di si halal gitu dan sekarang dengan Halal Max seperti apa nih, begitu kan? Oleh karena itu langsung saja kami ingin mengundang teman-teman dari Halal Max. Ada Mas Syarif. Saya mau sapa Mas Syarif. Assalamualaikum Mas Syarif. Mas Syarif, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum. Belum masuk kayaknya Ustadz. Oh, belum masuk ya? Ya, sebentar, saya telepon ya. Oke, baik Bu Katrina, baik. Tadi sih saya sempat ngelihat Mas Syarif sudah masuk. Mbak Sarah yang akan bantu Ustaz. Mbak siapa? Sarah. Mbak Sarah. Oke, baik. Kalau gitu saya akan mengundang Mbak Sarah untuk bergabung di layar. Mbak Sarah, Assalamualaikum. Apakah sudah masuk? Belum juga Ustaz. Belum ya? Baik, sebelumnya sambil menunggu teman-teman dari Halal Max hadir, saya ingin mengundang P3H dari Tangsel, Saudara Aji. Apakah sudah bergabung? Saudara Aji? Bikin videonya gimana? Mati kameranya. Ini tinggal pencet ini. Saudara Aji? Sudah bergabung? Bisa dijawab? Oke, baik. Ya, videonya bisa dibuka, Mas Aji? Kami ya di kalangan Persendikan Muslim, semoga nantinya ketika perpindahan nantinya dari PTSP ke Halal Max, pendamping tidak ini lagi ya, tidak
terkejut lagi karena sebagaimana info ya. Izin, ini Mbak Sarah ya? Atau Mas Syarif? Mic-nya Mas Arif kebuka. Oh, mic-nya Mas Syarif yang kebuka ya? Oke, Mas Syarif sudah bisa bergabung? Jika memang Ya, sebentar. Ini saya sedang ikuti di Zoom yang satunya. Oke, baik. Mas Syarif, untuk sementara saya coba bergabung dengan P3H Keluarga Indonesia ya untuk tanya-tanya dulu. Oke, siap. sering ya. Oke, makasih. Admin, boleh ke Mas Aji lagi? Sering bertanya, pindah dari P3H tidak ada kendala, berarti sudah aman ya, Bu Sarah dan Mas Syarif boleh mic-nya di mute dulu. Di mute dulu. Ya. Mas Aji boleh open video? Admin boleh dibukain videonya Mas Aji? Belum respon. Bisa dari admin nggak? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Ada Bu Nur Saptaningrum tuh yang udah sertifikat juga. Ya, kalau gitu Bu Nur Saptaningrum izin bisa bergabung bersama saya? Ibu Nur. Assalamualaikum Ibu Nur Saptaningrum. Belum menjawab nih ya. Teman-teman, hari ini menjadi sangat penting karena Halal Max ini sangat mempermudah nih dari testimoni teman-teman yang lain, teman-teman P3H, teman-teman dari LP3H yang lain tuh Halal Max ini sangat mempermudah kerjaan teman-teman P3H di lapangan. Oleh karena itu saya berharap betul-betul teman-teman P3H di LP3H Keluarga Indonesia ini seluruhnya bisa mengikuti dengan baik dan memanfaatkan waktu ya cuma beberapa jam ini ke depan karena teman-teman tim Halal Max juga sedang antri ini memberikan bimbingan teknis kepada seluruh P3H di tanah air. Dan alhamdulillah kita mendapatkan antrian cepat dan ini lagi-lagi untuk teman-teman supaya teman-teman bisa langsung mendapatkan sertifikat ke-1, ke-2, 3, 100.000 dan seterusnya. Insya Allah. Ya, Bu Kartina mungkin bisa ngobrol dulu dengan kami. Baik, Ustadz, tapi mohon maaf saya off cam ya, nggak apa-apa ya. Siap, nggak Ya, apa-apa. itu ada fotonya itu ramai banget itu barisan di belakang. Mantap Ibu. Ini Ya. namanya Ibu Kartina ya teman-teman, yang kemarin Iya, kita kenal semua. terima kasih Pak Ustadz Saiful ya. Ya. Teman-teman yang tergabung di Zoom meeting pagi ini bukan kebenaran ya, ini adalah qadarullah ya. Anda adalah insya Allah orang-orang pertama nih ya yang dilakukan sosialisasi tentang insya Allah betapa hebatnya Halal Mac ya. Ini adalah fase di mana Halal Indonesia siap ya menuju pusat halal dunia ya. Jadi teknologi juga diperbarui luar biasa ya sejak kepemimpinan Babe Haikal di mana beliau report langsung ke Presiden Prabowo. Program ini menjadi program nasional. Jadi congratulations ya untuk para P3H. Bersemangatlah ya karena ini adalah peluang dan potensi yang luar biasa buat Anda semua. Insya Allah Halal Mac akan mempermudah kinerja kerja para P3H ya. Kalau sebelumnya mungkin untuk yang baru-baru Pak Ustadz Ya. butuh waktu untuk input data di PTSP ya, terutama di bahan. Saya tahu itu tidak mudah ya, mungkin berhari-hari gitu ya. Tapi yakinlah
bahwa tugas Anda sebagai P3H ini hanya butuh pengulangan yang terus-menerus sehingga Anda insya Allah mencapai skill yang mahir gitu ya, ke tingkat yang mahir. Nah, Halal Mac ini akan lebih cepat membantu kerja para P3H, terutama dalam input data. Kemudian prosesnya sendiri ya, nanti kalau teman-teman sudah pernah baca literasi ya, kalau di PTSP itu ada 7 proses, tapi di Halal Mac ini Pak Ustadz, prosesnya hanya 5, shortcut nih ya. Ya, Jadi ya para P3H ya, kita terima kasih nih kepada Pak Ustadz Saiful yang bisa mengundang teman-teman dari Indonesia Cloud ya, khusus gitu kan. Di mana mereka yang ngedesain ya Halal Max ini ya, ambil ilmunya gitu kan ya, pelajarin gitu kan. Insya Allah ini menjadi ladang pahala amal jariah buat para P3H. Kalau Tapi di jangan khawatir, pensilnya iya, pakai ini ya, pensilnya di dunia juga akan didapat. ya. Terima kasih Bu Kartina. Eh, Mas Syarif, apakah sudah bisa, Mas Syarif atau Mbak Sarah sudah bisa bergabung? Saya mohon teman-teman yang lain bisa di-mute. Terima kasih untuk waktunya. Oke Mbak Sarah, admin bisa diarahkan ke Mbak Sarah. Saya mau bincang dulu sebentar ke Mbak Sarah. Oh, baik. Mbak Sarah Tabita ya dari Indonesian Cloud. Betul, dari Ya. Indonesian Cloud. Mbak Sarah nanti mau open video atau tidak nih kira-kira? Karena saya takut sinyalnya keganggu karena saya akan demo. Mungkin opennya nanti pas tanya jawab aja kali ya. Oke, siap-siap. Supaya Mbak pas Sarah, sinyalnya aman sinyal. siap-siap. Mbak Sarah boleh memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman P3H ini. Mbak Sarah, silakan monggo Mbak Sarah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Sarah Tabita dari Indonesian Cloud sebagai Project Manager Halal Max. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya sudah mengundang Indonesian Cloud sebagai developer Halal Max untuk mengadakan BIMTEK hari ini. Yang saya harapkan semoga Bapak Ibu di sini bisa bekerja sama bersama kami untuk memajukan ekosistem halal Indonesia. Seperti itu. Insya Allah. Terima kasih Mbak Sarah atas perkenalan singkatnya. Baik, Mbak Sarah, apakah kita langsung memanfaatkan waktu saja untuk demo supaya teman-teman semakin aware nih, semakin tahu Halal Max seperti apa sih, terus untuk kegiatan mereka di pendampingan pelaku usaha melakukan sertifikasi halal itu seperti apa nanti manfaat-manfaat buat teman-teman P3. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan buat Mbak Sarah Tabita. Baik, saya minta waktu 30 detik aja ya untuk bisa prepare share screen. Siap, silakan. Baik, sambil menunggu Mbak Sarah Tabita 30 detik, nanti mungkin Mbak Tabita bisa langsung masuk saja ya, bisa beri kode. Teman-teman, sekali lagi, ini adalah hal yang paling penting buat teman-teman P3. Nah, ini sudah muncul ya Mbak Sarah Tabita. Nanti kita akan lihat demo dari Mbak Sarah Tabita. Baik. Silakan Mbak Sarah. Izin Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mendemokan secara singkat bagaimana flow Halal Max. Semoga bisa bermanfaat dan berkenan. Ketika kita masuk dalam portal Halal Max, kita bisa menggunakan akun yang sudah terdaftar di PTSP atau Si Halal. Jadi tidak perlu membuat akun baru lagi karena kita satu database yang sama. Jadi nggak perlu bikin password dan email baru. Kita bisa menggunakan password dan email baru yang sama. Kemudian tampilan depannya akan seperti ini. Bisa kita langsung klik ajukan sertifikasi.
di akun itu sudah integrate dengan OSS, dengan NIB dan OSS. Jadi kita bisa pilih KBLI yang sesuai, kemudian pengajuannya bisa sehati, fasilitator, dan mandiri. Untuk Halal Max ini, saat ini kita melayani pengajuan sertifikasi yang self declare. Jadi kita belum melayani pengajuan yang reguler. Kita bisa klik sehati untuk pengajuan sehati lalu kirim. Nah, untuk pengajuan yang sudah bisa, oke, untuk pengajuan yang sudah bisa terkirim, kemudian di sini akan hadir data administrasi pelaku usahanya, ID-nya, NIK-nya, alamat usahanya, KBLI dan nama usaha ini bisa diedit. Jadi coba bisa dicontohkan nama usahanya diganti jadi misalnya Warung Fani. Bisa disimpan. Jadi ini bisa diedit kapan aja. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Kemudian pilih jenis produknya yang sesuai dengan KBLI. Tambah produk untuk memasukkan produknya. Nah, untuk mengunggah dokumentasi produk, kita memiliki banyak cara. Yang pertama bisa menggunakan video secara langsung dari kamera HP, atau dengan menggunakan isi manual. Kita coba dengan yang video misalnya. Kita bisa rekam secara langsung atau bisa memilih file dari perangkat. Jadi filenya sudah disimpan di laptop atau filenya sudah disimpan di handphone, bisa kita unggah atau langsung dengan menggunakan kamera. Mungkin bisa ditunjukkan dulu videonya. Ini adalah contoh videonya. Jadi video ini cuman berisikan video makanan-makanan, produk yang mau disertifikasi. Durasinya juga hanya 9 detik, 10 detik, 30 detik kadang. Video warteg sambil kita menyebutkan nama-nama makanannya. Tapi ini mungkin nggak terdengar karena share screen. Jadi kita sambil menyebutkan tempe orek atau misalnya ikan goreng seperti itu. Kemudian bisa disimpan aja. Nanti AI akan secara otomatis mengenerate semua menu makanan yang ada di dalam video itu. Tanpa kita harus menulis ulang. Tadi betul ada tempe orek, kemudian coba scroll ke bawah ada kentang Mustafa betul, kemudian ada ikan goreng. Udah ya 3 produk. Nah, sebagai contoh. Jadi semuanya itu sudah terlist hanya dengan video durasi 9 detik tadi. Dalam video 9 detik kita sudah bisa mendapatkan nama menunya, kemudian nama bahan, kemasan, cleaning agent, serta cara pengolahannya. Untuk tanda-tanda yang bertanda kuning, ini adalah bahan-bahan yang harus memiliki keterangan SH. Untuk mengeditnya kita bisa pencet edit. Kemudian lengkapi semua bahan makanan yang bertanda kuning dengan SH. Tinggal klik tombol pena, kemudian kita cari minyak apa yang kita pakai. Garam kita bisa menyesuaikan juga dengan garam yang kita pakai.
Dan di sini kita juga bisa hapus, gula misalnya dihapus. Kalau memang nggak sesuai dengan, ya bisa gula dihapus atau kecap dihapus. Kalau nggak sesuai dengan, bahan masak yang kita lihat di lapangan. Jadi AI ini sifatnya suggestion atau saran. Saran karena umumnya kalau membuat makanan ini menggunakan ini. Tapi kalau kenyataannya itu tidak menggunakan garam, tidak menggunakan kecap, kita bisa edit kapan pun. Begitu juga untuk, cleaning agent, kemasan, dan lain-lain. Lalu kita bisa, gunakan AI untuk melengkapi proses pembuatan. Mengapa? Karena hasil diskusi kami dengan KF, kemudian dengan P3H, LP3H, banyak sekali pengembalian-pengembalian yang, pada proses pembuatannya itu tidak sesuai dengan bahan baku yang di-input sebelumnya di atas. Jadi kita nggak perlu, eee kita nggak perlu meng-input satu-satu secara manual, kita bisa menggunakan AI secara otomatis proses pembuatannya itu melibatkan bahan-bahan yang ada di atasnya yang sebelumnya sudah kita, masukkan. Bisa diklik gunakan AI, dan lagi-lagi semuanya ini bersifat suggestion, bisa diedit kapan pun. Kalau ya misalnya dimasukkan daun salam atau misalnya daun salamnya itu, harus dipotong-potong dulu, itu kita bisa bisa ketik di proses pembuatannya. Bisa langsung ya bisa diiris atau di apa pun. Terus bisa langsung ke atas untuk menginput fotonya, bisa menggunakan kamera secara langsung atau memilih file dari perangkat handphone atau, laptop. Semudah itu, kita tinggal kirim. Dan, seperti di PTSP, kita juga ada fitur unggah dengan template. Bisa diklik, unggah dengan template ini kita mengunggah dengan Excel. Jadi, untuk penginputan makanan ini ada berbagai banyak cara. Satu, bisa dengan kamera secara langsung, terus kemudian bisa menggunakan file dari perangkat, atau bisa menggunakan unggah template yang berbentuk Excel atau dokumen. Jadi kalau misalnya pelaku usaha itu sudah memiliki buku resep berbentuk, Excel, itu bisa kita unggah tanpa kita harus melakukan video lagi atau melakukan, input manual lagi, gitu. Mungkin bisa ditunjukkan bagaimana cara input manual. Input manual di Halal Max pun, eee, tidak sepenuhnya manual. Jadi kita simpan dahulu untuk menunjukkan, ya. Nah, isi manual. Isi manual di sini kita bisa langsung ketik makanannya, tahu goreng tepung. Nanti, AI akan secara otomatis memuat data, AI akan bahan makanan yang sekiranya dipakai, dalam pembuatan makanan tersebut. Jadi kita nggak perlu nulis bahan makanannya lagi, dan proses pembuatannya. Jadi input manual di sini pun tidak manual-manual banget gitu. Bisa dilengkapi aja. Bahan-bahan yang bertanda kuning, seperti itu. Tinggal langsung dilengkapi, udah ada proses pembuatannya juga di bawah. Sambil menunggu, melengkapi bahan makanan yang harus ber-SH,
kami juga menginfokan bahwa Halal Max ini memiliki call center atau official account di WhatsApp. Nanti kita akan share nomornya. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya di waktu lain, misalnya setelah Zoom ini, atau kita bisa menuntun pengajuan sertifikasi halal secara online, bisa minta bantuannya di official WhatsApp kami. Nanti kita share nomornya, dan itu kita aktif 24/7. Jadi aman. Oke, setelah kita menginput bahannya, dan lagi-lagi AI ini eh, pasti ada kekurangannya, tidak sempurna, karena knowledge yang ada dalam AI itu sumbernya dari kita-kita juga. Jadi kalau misalnya kita memasukkan tahu gejrot dan belum ada tahu gejrot dalam sumber pengetahuannya AI. Nanti setelah kita memasukkan tahu gejrot itu, ke depannya kalau ibu bapak mau mengajukan tahu gejrot lagi, mereka akan sudah merekam gitu, sudah merekam bahan baku dan lain-lainnya. Seperti itu. Kita juga bisa, jadi bahan baku yang kita gunakan itu tersimpan. Biasanya dalam satu warung itu kan jarang sekali ya kalau misalnya minyaknya ada berbagai variasi. Kalau masak tempe pakai minyak ini, kalau masak tahu pakai minyak ini, kan jarang. Nah, kita bisa dalam daftar dokumentasi bahan itu kita bisa klik yang terakhir digunakan oleh kita pada menu sebelumnya. Jadi kita nggak perlu search lagi bahan makannya di atas, bahan 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 pembuatannya di atas, kita nggak perlu ngetik lagi minyak kita nggak perlu lagi mengetik gulaku. Kalau misalnya bahan baku itu sebelumnya sudah digunakan di menu sebelumnya. Jadi kita tinggal terapkan 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 sesuai dengan daftar terakhir yang kita gunakan, tanpa harus men-search atau mencari lagi bahan bakunya, seperti itu. Berikut contohnya, kita bisa langsung aja kembali ke pengajuan kita sebelumnya, yang 3 tadi, yang dari video, dilengkapi. Bisa pakai di terakhir digunakan tanpa harus men-search lagi. Kemudian coba ini di X dulu. Oke. Saya mau kasih tahu bahwa segala menu yang tergenerate oleh AI itu pun sifatnya suggestion. Misalnya kita kembali ke awal, misalnya tadi kita ada 3 menu ya. Ada 3 menu. Nah, misalnya AI ini salah mendetek gitu. Sebetulnya tidak ada kentang Mustafa gitu, ada ikan goreng sama tempe orek doang. Nah, kentang Mustafanya ini bisa kita hapus contohnya. Bisa kita hapus. Jadi semua saran dari AI ini sifatnya suggestion. Tetap P3H atau PU yang memiliki kuasa untuk mengedit sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi tidak menyalahi aturan syariat Islam. Sebentar ya Bapak Ibu, ini sambil kita lengkapi.
kirim pengajuan, atau kita juga bisa simpan draft. Kalau tadi sebelum ini kami ada Zoom Meet dengan LP3H lainnya. Lalu bagaimana kalau misalnya pelaku usaha ini mengirimkan barangnya itu tidak langsung gitu? Kita bisa simpan draft, kemudian bisa melengkapinya lagi kapan-kapan. Ketiga, ketika dokumennya sudah siap. Terus kita bisa lanjutkan lagi. Kita bisa lihat dan kita bisa langsung kirim pengajuannya kalau dokumennya sudah lengkap. Ini adalah fakta integritas. Kita isi fakta integritasnya. Kemudian cari pendamping halal. Kemudian kirim. Ya, kita bisa juga mencek status pengajuan sertifikasi yang sedang ada di draft atau yang sudah kita ajukan pendampingannya. Nah, untuk akun pelaku usaha ini kita sudah selesai pengajuannya, tinggal menunggu verifikasi dari P3H-nya. Kita bisa ke akun P3H-nya. Kita bisa masukkan nomor telepon atau emailnya. Nah, dalam akun P3H ini kita bisa melihat daftar penugasan
dan validasi yang udah kita lakukan sebelumnya. Coba ini salah akun kayaknya, Line P3H. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kita megang banyak akun. Ya, ini harusnya sudah benar akun P3H-nya sesuai dengan tadi Fani Nurhayati. Kita bisa lihat pengajuannya. Nah, pada proses ini adalah proses P3H mengecek kehalalan dari produk yang diajukan. Di sini kita bisa lihat ada dokumen yang sudah bisa kita unduh, seperti surat permohonan, surat pernyataan, ikrar, dan ini secara otomatis tanpa kita harus isi lagi. Kita hanya perlu isi, jadi AI ini akan mengambil data yang kita isi pada pembuatan akun dan pada pengajuan verval kita udah nggak perlu bikin lagi, tinggal diunduh aja. Kemudian kita isi daftar persyaratan umum dan khusus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian kita masukkan temuan yang kita lihat. Untuk bahan-bahan yang tadi bertanda kuning pada akun pelaku usaha, ini sudah otomatis ada ID halalnya, jadi kita nggak perlu memasukkannya lagi. ID-nya sudah otomatis tercantum di sini, kita bisa scroll aja ke bawah. Isi verifikasi produknya. Kemudian kita bisa verifikasi KTP penyelia usahanya. Dan sambil menunggu kami informasikan juga bahwa kita memiliki link BIMTEK untuk bimbingan teknis. Jadi kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu mau menontonnya ulang, kita punya link BIMTEK-nya. Bapak Ibu bisa menontonnya berulang-ulang kali seperti itu. Nanti kita share di bawah ini di kolom chat ya. Kemudian kita isi data dokumentasi kunjungannya. Bisa dengan ambil foto secara langsung atau dengan perangkat yang udah ada filenya di laptopnya. Apa sudah bisa?
File-nya ya. Kita tinggal dan untuk deskripsi data dokumentasi kunjungan itu sifatnya opsional, bisa diisi ataupun tidak, sesuai dengan apa yang ada di lapangan aja. Ini sepertinya macet ya. Apakah terlihat di layar Bapak Ibu? Karena di layar saya hanya hitam. Enggak, tidak terlihat Mbak Hitam, Bu. Sarah. Hitam, Mbak Sarah, sama. Oh, ada error ini sebentar ya Bapak Ibu dari Zoom-nya. Karena harusnya udah share screen. Tapi di layar saya juga nggak kelihatan ini. Coba di share screen ulang. Nah, udah masuk. Oke, aman ya. Kita lanjut. Mohon maaf tadi Zoom-nya tiba-tiba hitam. Ini adalah contohnya foto dokumentasi penyelia dengan P3H setelah kita input. Kemudian deskripsi data dokumen itu bisa diisi secara opsional, kita kirim verbal. Atau bisa juga simpan draft. Kalau dibutuhkan waktu gitu untuk pengiriman verbalnya. Tinggal kirim verbal. Kirim pengajuan. Nah, sampai tahap sini, oh ada error, bisa dikirim ulang. Tapi saya infokan bahwa sampai tahap ini pengajuan sertifikasi sudah selesai. Selanjutnya, verbal ini akan dikirim ke SKF, kemudian diverifikasi oleh Komite Fatwa. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk demonya sampai di titik ini sudah selesai. Dari pelaku usaha, kemudian diverifikasi P3H, kemudian kita tinggal menunggu verifikasi dari verifikator atau SKF, dan juga penetapan fatwa oleh Komite Fatwa. Seperti itu. Untuk kemudian mungkin kita kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, mungkin dua atau tiga pertanyaan kali ya, karena kita masih ada waktu 15 menit. Untuk pertanyaan lainnya, pasti akan kita jawab melalui official WhatsApp Halal Max. Untuk sisa pertanyaan lainnya. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Baik, Mas Sarah. Terima kasih atas penjelasannya demonya tentang Halal Max. Buat teman-teman P3H dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Keluarga Indonesia yang tadi bertanya di kolom chat, boleh oke, saya bacakan tuh. Apakah Halal Max sudah berbasis aplikasi, Mbak Sarah? Baik, izin menjawab. Untuk saat ini Halal Max bisa diakses melalui website Google atau Safari atau Chrome karena kami belum ada
app base-nya, belum ada application base-nya. Tapi karena karena website kami ini adaptif, adaptif, jadi bisa menggunakan handphone dengan tampilan handphone seperti itu. Oke. Oke, baik, baik. Eh, buat teman-teman, untuk apa namanya, untuk BIMTEK, linknya sudah saya kirimkan di grup WhatsApp semuanya. Di situ ada Ke mute, Mas. Mohon maaf. Bapak, ya. Oke, oke. Baik. Buat teman-teman P3H, yang tadi ada yang bertanya juga tuh untuk nomor kalau mau bertanya langsung kemana gitu. Nanti insya Allah sudah ada ya di chat ya untuk halalmax taplink.site itu juga sudah saya sampaikan di grup WhatsApp. Begini, ada juga pengalaman nih Mbak Sarah di lapangan. Ini kan demonya kan pakai laptop nih. Kalau pakai handphone itu tadi kan dikatakan mobile adaptif. Ya. Ada nggak saran kayak misalkan untuk di handphone lebih baik kita apa namanya, kita buka kita checklist untuk desktop site-nya gitu atau bagaimana? Sebaiknya seperti Ya, apa? jadi awal mulanya Halmex ini adalah yang pencetusnya itu adalah Babe Haikal. Jadi malah Halmex ini sangat mobile adaptif. Jadi kalau misalnya sangat disarankan menggunakan handphone gitu. Karena kalau misalnya kita demo menggunakan laptop ini, hasil diskusi kami dengan P3H tuh ternyata banyak yang menginput menggunakan laptop gitu. Jadi supaya tampilannya benar-benar seperti mereka sedang menginput verbal dari laptop gitu seperti biasanya. Tapi awal mulanya Halmex itu memang kita buat untuk handphone. Jadi makanya video untuk AI itu bisa kita ambil langsung dari handphone tanpa harus kita simpan, menuhin memori, kita bisa langsung video warteg 30 menunya kita bisa videoin, terus bisa langsung Oke. kirim di Halmex tanpa kita save di dokumen kita. Jadi itu sangat-sangat mendukung gitu untuk menggunakan handphone. Oke, baik. Jadi apa namanya, selain bimbingan teknis ke kita ke P3H, sebenarnya teman-teman P3H punya tugas juga untuk membimbing para pelaku usaha ya untuk menggunakan Halal Max. Seperti itu ya Mbak Sarah. Betul. Oke, baik. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung dengan Mbak Sarah, bisa raise hand. Siapa ini? Oh, hilang. Yang raise hand boleh? Boleh open mic? Yang pernah, yang sudah makai terus ada kendala di lapangan seperti apa? Ya, silahkan. Ada 2 penanya. Mbak Wiwin dari LP3H mana Mbak Wiwin? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya dari tim Bu Kartina. Oke, oke. Siap. Silahkan Mbak Wiwin, saya kasih Untuk waktu. pertanyaan sih hampir sama sama yang sudah dicat di di teman-teman yang tadi, kendala di lapangannya seperti itu, ada yang namanya tidak di database tidak ditemukan. Terus kalau misalkan untuk kesemuanya sudah kita send, misalkan ada yang ditolak dari KF atau dikembalikan harus diperbaiki, itu di Halalmek langsung eh, cuk sama dengan yang aplikasi yang biasa atau gimana ya? Karena saya baru pertama kali ini sih, pertama kali mau praktek di Halalmek ini gitu. Ya, silakan Mbak Sarah. Jadi perlu diketahui bahwa semua yang ada di si Halal atau di PTSP itu pasti ada di Halalmex, tapi dengan beberapa tambahan. Jadi jika ada pengembalian, kita juga pasti akan mendapatkan notifikasi dan langsung bisa diperbaiki lalu kirim verbal. Seperti itu.
Oh, jadi hampir sama sama yang aplikasi biasa ya. Cuma ini lebih, Ya, yang PTSP. istilahnya lebih ringkes gitu ya. Iya, betul. Ya. Cuman perlu Ya. diingatkan bahwa ada aturan baru dari BPJPH bahwa pengembalian pengembalian pengajuan sertifikasi halal itu tidak boleh lebih dari seminggu kalau nggak salah. Karena nanti akan Iya, betul. otomatis ya, akan otomatis terdelete gitu. Iya, betul. Ini tadi yang pas lagi demo aplikasi kan ada notif yang tulisan merah-merah itu ya, karena scrollnya terlalu cepat, jadi sedikit penasaran itu apa ya tadi? Iya, tadi Yang saat kita pengajuan kirim verval itu ada oh, error di back end mungkin karena tadi barusan kita juga habis demo dengan LP3 yang lain mungkin mereka sedang pengajuan juga jadi oh gitu. tapi habis itu udah bisa. Habis itu udah selesai. Habis itu sudah selesai bisa. Oh gitu. Sementara itu Oke, saja. oke, baik. Memberikan kesempatan yang lain, silakan. Oke, terima Terima kasih. kasih. Buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dari LP3H Keluarga Indonesia mungkin ada yang bertanya? Yang dari Depok coba boleh buka mic, Mas Agus. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ini dari mana? Eh, saya Khairia, Pak. Oh ya, Ustadz, ya, ya silakan yang Bu yang Khairia. resen itu. Ya, Oke, siap-siap Bu ya. Khairia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Sarah, tadi ditayangkan ada video, ada manual. Nah, kalau di PTSP itu kita lakukan dengan manual itu namanya ya, foto verval dan foto produk. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan laptop, berarti video kita buat di HP, kemudian diunggah ke laptop. Begitu, nggih. Terus untuk PTSP itu kalau menggunakan foto manual verval dan produk, kemudian kalau di Halal Max ini ada video, apakah itu wajib atau itu pilihan ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Sarah. Nah, jadi untuk dokumentasi produk itu kan sifatnya wajib ya. Oleh karena itu kita harus ada fotonya, ada fotonya. Tapi untuk penginputan produknya Pelaku usaha. itu di Halmex memiliki banyak cara gitu. Jadi Ibu bisa bisa menggunakan Excel seperti yang ada di PTSP, menggunakan template, terus kemudian bisa menggunakan video langsung 30 menu untuk KBLI kedai makanan, atau bisa dengan menginput manual. Jadi misalnya mau ditulis telur goreng atau telur balado, itu bisa kita langsung ketik seperti itu. Jadi, ya. Mohon maaf. Jadi kalau menggunakan video kayaknya lebih praktis, langsung disebut sambil bicara gitu. betul. Sudah tidak perlu foto sampai 30 gitu ya? Untuk foto produknya, Ibu? Iya. Untuk foto produknya itu karena untuk dokumentasi BPJPH, fotonya tetap harus dilengkapi. Oh, tetap dilengkapi. Iya, karena itu sebagai buktinya. Sedangkan videonya Sedangkan juga videonya itu membantu, videonya tidak wajib, videonya itu bisa kita ganti dengan manual, videonya dengan ngetik aja, atau videonya bisa kita ganti dengan template. Video ini hanya membantu P3H supaya nggak harus mengisi bahannya satu-satu, nggak harus menulis proses memasaknya satu-satu. Karena dari video kita sambil menyebutkan makanan itu, nanti AI mengenerate cara masaknya, bahannya, dan cleaning agent serta pengemasannya tanpa kita harus input manual. Jadi kita tinggal delete aja yang nggak perlu, atau kita tinggal edit sedikit mana yang harus diganti gitu, tanpa harus mengerjakan semuanya dari awal. Oh, jadi video itu untuk mendapat bantuan dari AI. Betul. Kalau dari manual, AI tidak bisa bantu, nggih. Kalau manual bisa, Ibu. Jadi kita tinggal ketik tadi seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya,
kita tinggal ketik telur balado, enter, nanti AI akan generate apa aja sih yang diperlukan untuk bikin telur balado secara umum ya. Tapi kan setiap orang kita beda rumah, beda cara masaknya, beda bahan Iya, bakunya. Mungkin ibu pakai iya, gula, saya pakai apa. Nah, itu kan bisa diedit juga. Tapi untuk oke, pakemnya gitu ya, kalau orang Jawa, pakemnya tuh udah ada gitu. Pasti oke. telur balado pakai minyak, pakai cabe kan gitu. Ya, terima kasih Tinggal Mbak disesuaikan. Sarah. Terima Yuk, kasih. sama-sama Ibu. Mudah-mudahan bisa eh, menjelaskan atau teman-teman P3H yang lain juga yang kendala-kendala di lapangannya bisa terminimalisir ya dari jawaban-jawaban Mbak Sarah. Ada lagi teman-teman? Atau Mas Aris Munandar mungkin bisa share juga apakah ada kendala yang pernah dialami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas. Ya, langsung ya saya menuju ke pertanyaan. Baik, saya cuma mau nanya ini apakah penggunaan Halal Mix ini menggunakan jasa apa tidak ya? Jasa apa Mas? Maksudnya? Iya, misalnya jasa pelaksanaan pengerjaannya begitu. Ini masih belum ditangkap nih. Maksudnya jasa pelaksanaan Misalnya ada, pengerjaan. P3H iya ini misalnya tugasnya ada P3H ini. Tugas ya, P3H ini nggak ada jasanya. Oh, ini nggak ada jasa ya? Iya, Ini Iya. tugasnya dilakukan oleh P3H itu. P3H. Baik, Iya. ini kan tugasnya P3H. P3H kan mendampingi seperti itu loh Pak. Oke. Udah ada cuman itu aja, cuman itu. Oke, lanjut. Oke, makasih. Yang lain? Mas Aris Munandar? Mas Ahmad Munandar maksudnya? Aris Munandar saya. Ini kalau tidak ada, jangan-jangan, alhamdulillah kayaknya teman-teman sudah paham semua nih. Dahsyat ini Pak Ustadz, ini dahsyat. Saya selalu campaign ke para P3H. P3H itu akan propen punya income 45 juta per bulan loh ya. 300 sertifikat. Dengan Halal Mac ini saya semakin yakin nih Pak Ustadz. Ini akan proven ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, Hidayat Nur Alim, silakan. Open mic. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya Hidayat Nur Alim, saya dari Bogor. Sebelumnya izin bertanya terkait untuk foto produk, apakah teknisnya sama dengan DC Halal, foto produk per produk dengan pendamping, atau ada hal yang berbeda seperti DC Halal seperti itu? Terima kasih. Silakan Mbak Sarah. Untuk masalah aturan, kita mengikuti aturan BPJPH yang berlaku sih. Oke. Jadi kalau Siap. misalnya kita ada update misalnya, jadi kalau dulu tahun lalu ya, apa 2 tahun lalu ya, saya lupa. Jadi foto produk itu hanya perlu produknya aja. Terus ada yang bilang harus menggunakan nama, misalnya kentang Mustafa harus ada tulisannya kentang Mustafa, terus kemudian ada makanannya. Seperti itu. Terus ada yang bilang harus bersama dengan P3H-nya. Itu kita sesuai update, tergantung dari updatean official dari BPJPH-nya, keputusan bagaimana nanti kita akan selalu terus update gitu. Oke, siap. Ya, mungkin sudah cukup. Ada lagi teman-teman yang masih mau bertanya? Mbak Sarah masih ada waktu sampai jam berapa nih kira-kira? Karena saya tahu jadwalnya itu yang antri itu banyak banget ya Mbak Sarah. Betul. Karena P3H-nya lagi pada semangat gitu minta BIMTEK.
Mbak Sarah izin, kira-kira nih ada video BIMTEK yang menggunakan device gawai nggak, handphone gitu? Ada. Harusnya ada sudah di-share di chat Sudah seharusnya. di-share di Oh, di BIM. komen ya. Oke. Untuk tap linknya dan untuk video untuk PDF-nya. Oke. Jadi untuk apa namanya yang dengan handphone sudah ada berbentuk PDF ya? Atau video juga ada? Ada linknya ya, saya boleh bacakan halalmax.taplink.site. Ya, itu kan Ya, saya benar nggak, sudah Mbak buka Sarah? tuh. Itu kan saya sudah buka. Nanti masuknya untuk yang video itu ada di mana tuh? Ada di bimbingan teknis P3H atau di mana? Betul, Ya, Bapak. Jadi, oh ya, Kak Sarah boleh. Ya, itu di bimbingan teknis itu berbentuk video nanti Bapak. Jadi lebih mudah dicerna, diterima ya. Oke, siap. Ini mungkin Ya. saya share ulang lagi biar Ustadz bisa mengkoordinasi dikirim di grup WA kali ya. Ya. Saya kirim ulang ini untuk video. Untuk link itu sudah kami kirim dari beberapa hari lalu sih sudah sebenarnya. Jadi Oh, teman-teman P3H di kami emang udah Oh, baik. sempat ngeliat, cuma ada beberapa juga tanya langsung tadi di WhatsApp. Mungkin ada beberapa P3H yang tidak melihat apakah sudah ada bimbingan teknis untuk yang berbentuk gawai gitu, handphone Oh seperti ya, itu. mungkin Bapak Ibu P3H bisa cek di link itu sudah berbentuk gawai lalu sudah ada PDF juga jika lebih nyaman membaca melalui buku seperti itu. Dan diingatkan kembali bahwa official WhatsApp kita 24/7. Jadi jika Bapak Ibu memerlukan bimbingan dalam pengajuan sertifikasi halal, insya Allah kita siap mendampingi. Iya, boleh disebut di WhatsApp-nya. Mungkin ada beberapa teman kita yang masih di luar, bisa sambil dia tulis nomor handphonenya. Baik, 0821 255 23086. Saya tuliskan di room chat juga. Oke, Mbak Sarah, terima kasih. Terima Nanti kasih Ustadz, terima kasih untuk kesempatannya. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang Mbak Sarah sampaikan, teman-teman, Mas Syarif, semuanya lah, teman-teman dari Indonesian Cloud, dari Halal Max, bermanfaat buat teman-teman P3H, teman-teman LP3H, teman-teman pelaku usaha, dan yang lebih besar lagi untuk sistem jaminan produk halal di Indonesia. Mudah-mudahan hadirnya Halal Max ini bisa mempercepat goals kita sebagai sentrum of halalnya dunia nih. Sentrum of halalnya produk dunia. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bu Kartina juga. Terima kasih Bu Kartina sudah bergabung. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ini Halal Max. Ditunggu terus bimbingan-bimbingannya supaya LP3H Keluarga Indonesia bisa ikut di top level juga nih Bu. Siap, Insyaallah. target kita top 5. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi yang penting halal, oke? LP3H Keluarga Indonesia yang penting halal. Terima kasih buat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.